Jangan senang dulu. Masih ada 2 serangan lagi. Terimalah. Serangan ketiga. Rati, Rati, kamu tidak apa-apa? Tidak. Rati, Rati, Rati sedang mengandung anak dari Kang Mas Dwipangga. Ger, kamu tidak salah apa yang kamu sampaikan ini. Apa kamu yakin, Kamandanu? Iya, aku yakin. Aku yakin tidak ada satu orang pun yang tahu kalau aku adalah Dewi Sambi. Tapi Meisy, kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu membantu? Aku ingin mendapatkan cinta Biak. Aku tidak mau Palastri terus-terusan mendekati Biak. Aku mengerti. Kalau begitu ayo. Baiklah. Jika kamu tidak juga mempercayaiku, aku akan buktikan keseriusanku dengan mengiris lenganku. Dwi Pangga. Aku mau hentikan Dwi Pangga. Kamu jangan pernah melakukan hal seperti itu. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Jadi aku mohon kepadamu, maukah kamu menerima aku sebagai pendamping hidup? Kamu melamar aku, Biakta? Iya. Selamat, Paman. Aku ikut berbahagia atas pertunangan kalian. Semoga Sang Hyang Widi merestui pertunangan ini. Selamat Kanjeng Biakta. Semoga bahagia untuk selamanya. Terima kasih. Baguslah, Biakta tidak menyadari kalau aku ini adalah Dewi Sambi. Dia benar-benar percaya kalau aku adalah Meisy. Oh, runtaku sayang. Yoyoyo, kakang bajulku sayang. Kenapa kamu cepat pulang, Yoyoyo? Runtah, kakang Bajul tidak bisa lama-lama meninggalkanmu. Baru sekali saja kakang tidak melihat wajahmu. Kakang sangat rindu sekali kepadamu, Runtah. Ah, kakang Bajul, kamu membuatku jadi malu. Runtahku sayang, peluk aku. Aja nih. Kurang ajar. Dasar pagel. Berani-beraninya dia memeluk kekasih kita. Hai, iya benar sekali. Kurang ajar jurik itu. Cepat, kita kerjai dia. Aja nih. Tapi bagaimana caranya? Aku buntu.
Aja nih. Tumben, hari ini kamu pintar. Nah ya sudah, jangan banyak bicara. Sekarang cepat kita kerjai dia. Ayo. Enggak. Suara apa itu? Hantu. Rutaku sayang. Mana ada siang-siang ini hantu? Kakang Bajil, aduh. Ayo, kalau begitu kita lari. Kakang Bajil! Aja nih. Rasakan kamu ulu. Kakang Bajil kenapa ya Yoga? Kakang Bajil pingsan ya? Kakang bangun. Kalau Kalau begitu aku harus membawanya ke tabib ya. Kakang elah tahu. Yo, tabib, bagaimana dengan keadaan suamiku, yo. Kamu jangan cemas, Nyai. Sebentar lagi, dia juga akan siuman. Yo, syukurlah. Aku hampir mati kecemasan karena suamiku pingsan, yo. Lumayan ya. Kalangan dulu seperti ada yang memukul pantatku. Ini aku, Bopo. Kamu ini cari-cari ya. Udah, sekarang kamu bawa kembaliin seperti semula. Sekarang gimana? Kamu sudah kerjain si gendut? Beres, Bopo. Bagus. Ayo, pulang. Yo, Kakang Bajil, kapan pulangnya, yo? Aku sangat mengkhawatirkannya, yo. Takut sayang, Kakang pulang. Kakang sangat merindukanmu. Peluk. Kakang Bajil! Yo. Kakang Bajil, cepat sekali pulangnya, yo. Kakang Bajil, sudah pulang dari tabib, yo. Tabib? Aku tidak ke rumah tabib. Yo, bukannya kepalamu sedang terluka? Apa kamu sudah sembuh, yo? Rutaku sayang, aku bukan ke rumah tabib dan kepalaku tidak kenapa-napa. Kamu ini aneh. Kakang Bajil, kamu tahu tidak? Kemarin kembaranmu Bajil kesini, yo. Dia menggoda. Dasar dompet! Si Badil menggodamu! Awas saja, kalau aku ketemu akan aku bikin perkedel. Yo. Kakang Bajil mungkin sekarang dia ada di tabib, yo. Badil! Wah! Bajil 3, kakang itu. Itu kan pangeran. Pangeran, kamu kenapa? Aku dipukuli orang. Tapi orangnya tidak kelihatan. Perlihatkan wajah kamu. Ayo, kurang ajar. Jangan jadi pengecut.
banget. Ayo kita kabur. Aduh, siapa sih tadi yang memukuli kita? Kalau dilihat dari pukulannya sih, kayaknya anak kecil, Pangeran. Benar juga ya. Aku juga merasa begitu. Jangan-jangan dia ada hubungannya sama Pancamuka. Kalian lagi rupanya. Mau apa datang ke sini? Kalian jangan berpura-pura. Aku tahu kalian adalah dalang di balik semua ini yang memukuliku. Kalau ngomong jangan sembarangan. Kalian jangan berbohong. Aku tahu kalian ini ingin balas dendam padaku. Hei gendut, kalau bicara jangan sembarangan ya. Atau kamu benar-benar saya makan hidup-hidup. Aku tidak akan pergi sebelum aku tahu semua kebenarannya. Emang kamu punya bukti? Kalau kami penjahatnya. Kami memang tidak punya bukti, tapi kami yakin kok kalian pasti pelakunya. Jadi kalian menuduh kami tanpa bukti. Benar-benar bosan hidup kalian. Cepat pergi, atau aku bunuh kalian. Baik, kali ini kami akan pergi, tapi nanti kami akan kembali lagi untuk meminta pertanggungjawaban kalian. Dasar anak-anak bodoh. Bagaimana ini? Mereka sangat pintar bersilat lidah. Kita beri saja mereka pelajaran. Orang jahat dan licik harus diberi hukuman. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu bagaimana caranya. Bagaimana, Pangeran? Kamu ikut aku. Kamu sedang apa, Pangeran? Aku sedang membuat lem perekat. Lem perekat? Iya, aku sedang membuat pelajaran untuk Paman Panca dan juga Canca. Aku juga butuh banyak kapuk. Bisa kan kamu tolong ambilkan? Buat apa, Pangeran? Nanti juga kamu tahu. Baiklah, Pangeran. Bagi orang iseng sepertimu. Hei, siapa kamu? Kamu siapa? Berani-berani masuk dalam gua saya. Tunggu, Bapak.
Jangan serang aku, Bopo. Jangan serang aku, Bopo. Aku ini Sanca. Sanca? Kamu kenapa lagi sih? Nanti saja aku ceritakan. Sekarang sebaiknya tolong aku. Aku sudah geli dengan kapuk-kapuk ini. Sekarang kamu diam ya. Kamu diam, jangan banyak gerak. Kalau kamu gerak, Bopo nggak usah bantu. Panas, panas, panas. Kamu jadi hitam begitu. Kamandanu, dari pagi aku belum melihatmu makan. Aku tidak lapar, Wisya. Tapi kamu harus makan, Kamandanu, agar kamu tidak sakit. Aku tidak apa-apa. Aku hanya tidak nafsu makan. Ini semua karena kamu memikirkan Rati, kan? Iya, Wisya. Aku sangat khawatir dengan masa depan Rati. Pasti sangat berat baginya melahirkan seorang anak tanpa suami. Itu memang tidak mudah, Kamandanu. Tapi inilah hidup. Terkadang apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus kuat. Coba kamu lihat hidupku. Aku harus melahirkan seorang anak yang tidak pernah aku inginkan kehadirannya. Tapi apa akhirnya kamu menyayangi anakmu? Setelah aku pikirkan, tidak ada alasan untuk aku membencinya. Dia tidak bersalah. Naluriku sebagai seorang biu membuatku menyayanginya. Dan aku ingin membesarkannya sebaik mungkin. Iya, Wisya. Kamu benar. Meskipun setelah dia besar, dia berperilaku seperti yang tidak aku harapkan. Tapi setidaknya, aku sudah memberikan yang terbaik. Kamu benar, Wisya. Soal anakmu Bajang Putra, kamu tidak bersalah jika dia menyimpang dari jalan yang tidak lurus. Aku berharap Rati tidak akan mengalami hal yang seperti aku alami. Dan aku ingin kelak anak Rati akan menjadi anak yang baik. Aku juga berharap begitu. Wisya, tolong bantu aku untuk menguatkan Rati. Tentu, Kamandanu. Kalau begitu, mari kita makan. Baiklah. Duduklah, Kamandanu. Iya, Wisya. Wisya. Bagaimana, Kamandanu? Wisya, masakan kamu ini sungguh enak sekali. Kamandanu, itu Apa? di bibirmu. Memangnya ada apa? Tidak usah. Oh, jaga Dewa Batara. Perkenankanlah doaku untuk
melihat Kamandanu dan Wisya bisa bersatu dalam pernikahan. Jadikanlah mereka pasangan yang saling melengkapi. Dan jadikanlah mereka pasangan yang akan selalu bahagia. Dwi Pangga. Ada apa, Dewi Sambi? Jangan kamu sebut nama itu lagi. Memangnya kenapa? Bukannya kamu memang Sambi? Aku tidak mau mulutmu berbicara itu lagi. Rupanya seorang Dewi Sambi memiliki rasa takut juga. Cukup, Dwi Pangga. Kita harus melakukan sesuatu. Mau melakukan apa, Sambi? Memangnya kamu memiliki rencana? Masih ada orang yang bisa membuatmu menguasai Manguntu. Siapa? Kamandanu. Kau pikir dia akan membantuku untuk mengembalikan tahtaku? Tidak mungkin, Sambi. Bukan dia, tapi Narirati. Dan ingat, dia sekarang masih menjadi istrimu. Iya, Rati memang istriku. Tapi tetap saja tidak mungkin dia berikan tahta itu kembali padaku. Tentu saja ada cara lain. Cara licik yang sangat halus. Cara halus yang sangat licik. Aku suka, Sambi. Katakan. Tapi pengorbanan itu membutuhkan nyawa. Harus mengorbankan nyawaku. Bukan nyawa kamu, tapi nyawa anak Palastri. Apa yang akan kamu lakukan dengan anak itu? Bunuh anak itu ketika lahir. Jika kamu tidak bisa melakukan, biar aku sendiri yang melakukannya. Mana mungkin kamu melakukan itu, Dewi Sambi? Karena begitu anak Palastri lahir, aku yakin semua warga akan menjaganya. Aku bisa berubah wujud menjadi Dewi Sambi dan Mesi. Dengan wujud Dewi Sambilah, aku akan membunuh anak itu. Lalu, apa tugasku? Kamu harus berpura-pura hancur. Kita harus membunuh Palastri, seakan-akan dia bunuh diri. Karena telah kehilangan anaknya. Kenapa Palastri juga harus mati? Apakah tidak cukup dengan satu tumbal? Bodoh sekali kamu, Dwi Pangga. Dengan cara itulah kamu bisa mendekati Narirati. Dan kamu akan menguasai Manguntur kembali. Cara halus yang licik. Aku suka gayamu, Sambi. Sebentar lagi Manguntur akan menjadi milikku. Biung kemana? Kenapa Biung tega meninggalkan aku? Kurang ajar. Malam-malam begini bukannya tidur, malah menangis. Biung, pulang Biung. Kamu bisa diam tidak? Ganggu orang mau tidur saja. Aku tidak mau diam sebelum biungku kembali. Biungmu tidak akan kembali. Tolong carikan dia dan suruh kembali. Oh, enak saja nyuruh-nyuruh aku. Cari sendiri sana. Tidak mau. Tolong carikan dan ajak ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti menangis. Ya sudah. Sekarang aku akan pergi mencari biungmu. Tapi kamu harus diam. Ayo, kita cari si Sambi. Baik, Biung. Sambi! Dewi Sambi! Di mana kamu? Bibi
Sambi. Bibi Sambi ada di mana? Kemana tongkat buluk itu perginya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apa mungkin Bibi Sambi sudah mendapatkan tubuh baru, Biung? Jadi, dia tidak muncul-muncul lagi. Iya. Kau benar juga, anakku. Kalau begitu, dia pasti akan mencari kekasihnya. Kekasih Bibi Sambi? Siapa dia, Biung? Biakta. Kalau begitu, kita harus mencari Paman Biakta. Dia pasti tahu. Lampir, kenapa? Ada perlu apa kalian datang ke istanaku? Kami datang kemari karena Dewi Sambi saat ini menghilang. Aku merasa dia itu sudah mendapatkan tubuhnya kembali. Dan pastinya dia akan datang ke istana ini. Kalian salah. Aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan Dewi Sambi. Kanjeng, jangan sampai tertipu daya olehnya. Jika Bibi Sambi berhasil mendapatkan tubuhnya kembali, dia bisa berubah menjadi siapa saja. Bisa-bisa yang berada di samping Kanjeng bukanlah Bibi Mesin, melainkan Bibi Sambi. Kenapa? Kenapa kalian menuduhku? Jaga bicara kalian. Dia adalah Mesin, bukan Dewi Sambi. Dia itu licik, Kanjeng. Jadi Kanjeng harus berhati-hati. Sudahlah, aku tidak mau mendengarkan kalian. Sekarang pergilah. Aku hanya menasihati Kanjeng. Terserah. Kalau Kanjeng tidak mau mendengarkan aku. Ayo anakku, kita pergi dari sini. Mesin, kamu tenang saja. Aku tidak pernah mau mendengarkan perkataan mereka. Aku yakin kamu adalah Mesin, cinta sejatiku. Biakta benar-benar bodoh. Dia memang sangat mudah diperdaya olehku. Bajil! Bajil! Lampir, kamu tidak usah berteriak-teriak. Aku ini tidak tuli. Aku datang untuk menanyakan Sambi. Apa dia datang kemari? Kalaupun ada dia datang ke sini, sudah aku usir. Dasar dumpret. Hati-hati Paman Bajil, karena Bibi Sambi hilang dan kami sangat yakin kalau dia sudah mendapatkan tubuhnya kembali. Apa? Aku khawatir dia menjelma menjadi orang lain. Tongkat malampir, Yoyoyo. Kamu apa kesini? Kamu pasti ingin merayu suamiku, Yoyoyo. Perempuan hutan. Siapa juga yang mau merayu suamimu? Yoyoyo, cepat kamu pergi, Yoyo. Kamu pasti bohong, Yoyo. Cepat pergi. Dasar gila kamu. Awas kamu. Paman Bajil. Masuk, Yoyoyo. Masuk. Aja ini. Gawat. Gawat sekali. Kira-kira kalau Sambi sudah punya tubuh, Kau curiga pada Muna? aja ini. Mana aku tahu. Dan yang pasti, itu bukan dia. Aja ini. Kenapa kamu berpikiran seperti itu, Feung? Apa buktinya? Harusnya kamu pakai otak kamu untuk berpikir. Kita tinggal di sini. Kalau memang itu Dewi Sambi, ya jelas sudah ketahuan sama kita.
kamu berpikiran seperti itu, Feung? Hai, apa buktinya? Hai ya, harusnya kamu pakai otak kamu untuk berpikir. Kita tinggal di sini. Kalau memang itu Dewi Sambi, ini jelas sudah ketahuan sama kita. Aca nehine. Kalau begitu, cuma ada satu orang yang harus dicurigai. Dia adalah Mesin. Mesin. Hai ya, benar juga. Kita harus mencurigai Mesin. Sekarang, mari kita cari tahu siapa dia. Aca nehine. Baiklah, kalau begitu kita harus selidiki siapa itu Mesin. Iya, benar sekali. Dewi Sambi. Hai, dia tidak mengenali suaraku. Aku akan coba pakai suara yang beda. Apa aku salah dengar? Dewi Sambi. Siapa itu? Cepat keluar. Jangan jadi pengecut yang berani cuma bersembunyi. Aca nehine. Kalau begini, aku juga bisa pakai suara beda. Bukan cuma kamu saja. Hanya, kau ini sirik saja padaku. Dasar cua, maunya menang sendiri. Siapa itu? Kenapa menyebut nama Dewi Sambi? Aca nehine. Aku pikir kita harus menggunakan biakta untuk membongkar semua rahasia ini. Hanya, benar juga. Tapi bagaimana caranya? Aca nehine. Kita harus meninggalkan tulisan. Surat. Kamu mengerti tidak surat? Ya, aku mengerti. Supaya biakta mengetahui rahasia ini. Hanya, aku setuju. Tumben kamu pintar. Iya. Kami bisa membuktikan kalau Mesin itu adalah sebenarnya Dewi Sambi. Kurang ajar. Siapa yang telah berani menulis ini? Hai, bagaimana ini? Aca nehine. Jangan berisik. Nanti dia dengar suara jelek kamu. Mesin, kamu kemarilah. Coba lihat ini. Siapa yang menulis surat ini? Entahlah, aku tidak tahu dan aku kehilangan jejak. Aku juga tadi mendengar ada orang yang menyebut nama Dewi Sambi. Tapi orang itu tidak ada. Jadi kamu... Aku bukan Dewi Sambi. Kamu harus percaya padaku. Iya, Mesin. Aku selalu percaya denganmu. Tapi, siapa yang menulis surat itu dan apa maksudnya? Kita
kita harus mencari tahu siapa orang yang menulis surat ini. Dengan cara itulah, kita akan tahu siapa yang memfitnahku. Aku benar-benar cemas, Dwi Pangga. Aku takut semua orang yang ada di sini tahu kalau aku adalah Dewi Sambi, bukan Messi. Sebab kalau itu semua terbongkar, kamu sendiri akan rugi. Masih ingat kan dengan kesepakatan kita? Ya. Aku ingat semuanya. Ini aku juga sedang mencari cara bagaimana keluar dari masalah ini. Aku tahu caranya. Semua orang tidak ada yang tahu kan? Kalau kamu berhasil berubah menjadi manusia selain aku. Kenapa kita tidak buat tongkat yang sama seperti dirimu? Lalu kita buat seolah-olah Dewi Sambi sudah mati. Bagaimana? Idemu sangat cemerlang. Kita harus melakukannya secepatnya itu. Karena aku takut orang-orang melakukannya lebih dulu daripada kita. Hanya, memangnya dengan cara kita menyuruh dia mandi dengan campuran air susu, apakah bisa merubah kembali menjadi Dewi Sambi? Acan nehine. Tidak juga. Hanya, lalu kenapa kita menyuruh Biakta untuk melakukan itu? Acan nehine. Aku cuma iseng saja. Sekali-sekali aku ingin kasih pelajaran kepada Mesin alias Dewi Sambi. Surat lagi. Semua akan terbukti. Suruh Mesin berjemur di bawah sinar bulan. Lalu setelah itu, mandikan dia dengan air bercampur susu. Maka setelah itu akan terbukti kalau Mesin itu ternyata adalah Dewi Sambi. Siapa sebenarnya yang menulis surat ini? Tidak, aku tidak mau. Kenapa aku harus berdiri di bawah bulan purnama? Dan kenapa aku harus mandi susu? Itu untuk membuktikan kalau kamu benar-benar Mesin dan bukan Dewi Sambi. Tidak, aku tidak mau. Daripada aku mengikuti kata-katamu, lebih baik aku kembali ke Cina. Ya sudah, kalau memang itu pilihanmu. Jadi, kamu mengusirku? Tidak, Mesin. Aku sama sekali tidak pernah bermaksud untuk mengusirmu. Itu adalah pilihanmu sendiri. Baiklah, aku akan pergi. Sambi, kamu tidak perlu kabur. Apa kamu gila? Kalau aku tidak kabur, semua penyamaranku itu akan terbongkar. Sudahlah, tidak perlu cemas. Aku akan tetap membantumu. Sekarang kembali ke Kurawan. Bagaimana cara kamu membantuku? Itu sangat mudah. Gunakan ini. Kita hanya tinggal mengganti air susu itu dengan air putih yang biasa lain. Benar juga. Kenapa tidak terpikir olehku? Karena aku lebih pintar darimu, Sambi. Biakta. Mesin, aku senang sekali kamu kembali. Iya, Biakta. Aku sudah memutuskan kalau aku tidak akan pergi ke Cina. Dan aku tidak akan meninggalkan negeri ini begitu saja. Maksudmu? Aku akan mengikuti permintaanmu.
Aku akan membuktikan kalau aku adalah Messi, bukan Dewi Sambi. Messi, aku senang sekali mendengarnya. Ini saatnya aku membalaskan dendamku. Rasakan kamu. Siapa suruh berani menentang aku? Pasti pangeran suka dengan makanan yang aku bawakan ini. Ini kan makanan favorit dia. Pangeran, Pangeran Arya Putra. Kamu di mana? Ini aku. Aku ada di hadapanmu. Pangeran, kamu di mana? Siapa yang menyentuhku ya? Jangan-jangan orang yang sama. Rasakan kamu. Dengan ajianku ini, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat kamu. Eyang, ini aku Eyang, Pangeran Arya Putra. Eyang, aku butuh bantuan Eyang. Aku ingin bisa terlihat dan terdengar lagi. Ember? Semoga saja Eyang mengetahui keberadaanku. Kenapa air dalam ember ini tumpah sendiri? Semoga saja Eyang mengetahui keberadaanku. Kenapa air dalam ember ini tumpah sendiri? Eyang, pasti Eyang sudah tahu keberadaanku kan? Pasti ada sesuatu yang menyenggol ember ini. Ternyata Eyang tidak mengetahui keberadaanku juga. Biung, tolong dengarkan aku. Biung Palastri. Oh, Gusti Jagat Dewa Batara. Siapa yang menarik rohku? Biung, pasti Biung sudah mengetahui kehadiranku kan? Mungkin ini hanya halusinasiku saja. Ternyata Biung juga tidak mengetahui kehadiranku.
siapa yang bisa membantuku agar aku bisa terlihat kembali? Oh Sang Yang Widi, tolong bantu aku supaya aku bisa terlihat kembali. Mesin, apa yang kamu sedang lakukan di sini? Bolehkah aku minta sesuatu padamu? Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Aku ingin semua orang yang ada di istana ini menyaksikan semuanya. Untuk meyakinkan kalau aku adalah benar-benar Messi, bukan Dewi Sambi. Baiklah. Aku sama sekali tidak keberatan dengan permintaanmu ini. Sebentar lagi, aku akan menyuruh semua orang berkumpul di sini untuk melihat dan menjadi saksi. Terima kasih, Biang. Baguslah kalau mereka semua ke sini. Dengan begitu, Arya Dwi Pangga akan punya kesempatan untuk menukar airnya. Dwi Pangga, semoga kamu cepat mendapatkan airnya. Kamu jaga di depan karena sedang ada pemandian. Baik. Mau apa kanjeng-kanjeng itu? Haiya, sepertinya dia merencanakan sesuatu yang jahat. Aja. Lihatlah, kalian akan benar-benar mengetahui kalau aku adalah Messi, bukan Dewi Sambi. Prajurit, Jangan. ambilkan susu di kamar suci. Baik, Kanjeng. Runta, kalau Mesin berhasil, kamu juga harus melakukan seperti dia. Yo, siapa takut yo.
Halo. Tuangkan. Sekarang kalian lihat kan, kalau aku adalah benar-benar Messi, bukan Dewi Sambi. Acha nehine. Tulis yang benar. Jangan kamu pakai bahasa Cina. Nanti dia tidak mengerti. Acha nehine. Mudah-mudahan Kanjeng Biakta bisa membaca surat ini. Hanya, benar sekali. Semoga saja dengan cara ini kita bisa menghentikan kecurangan yang sedang terjadi. Kita sembunyi cepat. Celo. Lagi-lagi aku mendapatkan surat ini. Siapa sebenarnya pengirimnya? Kamu telah ditipu oleh ilmu Dewi Sambi. Sebenarnya, air buat mandi itu bukan air susu, tapi air yang sudah diwarnai. Apa benar yang dikatakan oleh surat ini? Baiklah, aku akan memastikannya sendiri. Ternyata air ini bukan air susu. Mesin, tunggu Mesin. Ada hal penting yang ingin kutanyakan kepadamu. Ada apa, Biak? Kenapa air yang buat mandi tadi bukan pakai air susu yang asli? Aku tidak tahu soal itu, Biak. Siap. Kenapa Biak bisa tahu kalau air itu sudah diganti?
Kakang Bajil, berarti masih ada kemungkinan kalau itu bukan Mesin. Yo. Kenapa kepalaku jadi pusing seperti ini? Runta, bantu aku. Kepalaku jadi pusing. Kenapa, Biak? Kamu tidak percaya? Aku sangat berharap bisa mempercayaimu. Tapi dengan kejadian ini, aku sangat ragu. Kamu mesin yang asli atau bukan? Kalau kamu tidak percaya, aku siap menerima tes apapun dari kamu. Baiklah. Aku akan melakukan satu tes lagi untukmu. Lakukanlah, Biak. Ini semua demi kamu. Untuk membuktikan kalau aku adalah Mesin. Aduh, bagaimana ini? Kalau aku dites lagi, terus terbongkar kalau aku adalah Dewi Sambi, bagaimana? Sial. Kenapa masih diperpanjang pengujian jati diri Mesin? Tes apa lagi yang harus aku lakukan, Biak? Aku juga bingung. Dan aku sedang berpikir apa yang harus aku lakukan untuk memulai tes baru. Sial. Kenapa masih diperpanjang pengujian jati diri Mesin? Tes apa lagi yang harus aku lakukan, Biak? Aku juga bingung. Dan aku sedang berpikir apa yang harus aku lakukan untuk memulai tes baru. Hanya, kenapa Dewi Sambi bekerja sama dengan Arya Dwi Pangga? Arya Dwi Pangga itu kan jahat. Acca nehine. Ya, Arya Dwi Pangga itu memang orang paling jahat dan sangat licik, cik. Hanya, lalu apa bedanya dengan kita? Kita kan jahat. Acca nehine. Apanya yang beda, Feung? Kita ini tidak ada bedanya dengan Kanjeng Arya Dwi Pangga. Kita sudah terlalu banyak merugikan orang lain. Hanya, betul sekali. Lagi pula, aku sudah muak menjadi orang jahat. Acca nehine. Sudah terlalu banyak kejahatan di muka bumi ini. Kita harus berjanji dan bersumpah untuk menjadi orang baik. Bagaimana? Hanya, aku setuju sekali. Tapi, bagaimana caranya? Acca nehine. Caranya? Ya, tentu saja. Kita harus bersumpah dan berjanji kalau kita mulai detik ini akan menjadi orang baik. Bersumpah, dimulai. Aku Feung dan Acca nehine. Aku Guru India. Kami berjanji mulai detik ini akan menjadi orang paling baik. Hanya, mau apa perempuan itu? Acca nehine. Kira-kira mau apa perempuan siluman itu? Hanya, dari gerak-geriknya sungguh mencurigakan sekali. Atau jangan-jangan dia akan berbuat jahat. Acca nehine. Kalau begitu, mari kita ikuti dia. Celok! Acca nehine. Sakit. Feung! Bacau, Feung!
Lagi pula, ada lubang kenapa masih diterjang saja? Jadi kan kamu jatuh guruin dia. Aja nih ini. Mana aku lihat. Cepat tolong. Jangan banyak bicara. Ayo. Iya, sebentar. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu. Dwi Pangga, Ada apa lagi, Sambi? mereka sudah tahu kalau airnya diganti. Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu kenapa sampai ada yang tahu. Semuanya jadi kacau. Ini gawat. Berarti satu-satunya jalan adalah kita kembali ke rencana awal. Iya. Bopo, bagaimana ini Bopo? Sudah selarut ini tapi Arya Putra belum juga pulang. Aku sangat mengkhawatirkannya. Aku juga, Palastri. Tidak biasanya cucuku seperti ini. Atau jangan-jangan dia dalam bahaya. Mana kamu, Ger? Eyang, Yung, aku baik-baik saja. Hanya saja kalian tidak bisa mendengar dan melihatku. Aku tidak bisa berdiam diri terus di rumah. Aku harus mencarinya, Palastri. Aku ikut Bopo. Ayo. Eyang, Yung, aku di sini. Aku harus bagaimana? Eyang dan Byung tetap saja tidak bisa melihatku. Surat. Aku kan bisa memegang benda, berarti aku juga bisa menulis. Aku ada di dekat Eyang dan Byung. Palastri, tolong aku. Dengan begini, Eyang dan Byung bisa tahu keberadaanku. Palastri, tolong aku. Dengan begini, Eyang dan Byung bisa tahu keberadaanku. Tulisannya hilang. Hilang lagi. Sepertinya aku tidak bisa memberitahukan keberadaanku pada siapapun. Aja nih ini. Kenapa kamu diam saja? Ayo cepat bantu aku. Hanya sabar guru dia. Aku juga sedang berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan kamu. Tidak sabaran. Aja nih ini. Panjangkan sedikit tanganmu. Ayo. Cepat
Gara-gara kamu, aku jadi sial terus. Aja nih. Kamu saja yang punya mata bisa jatuh, apalagi aku. Ayah, dasar Singma. Wah, ternyata tidak ada yang lebih hebat daripada aku. Aku benar-benar hebat. Aku yang lebih hebat. Tidak, aku yang paling hebat. Ngomong kosong. Aku yang paling hebat. Tidak bisa. Biar bagaimanapun, aku yang paling hebat. Sudah. Diam semua. Kalian cuma ngomong aja. Kalau memang ingin membuktikan siapa yang paling hebat. Tadi. Setuju? Baik. Aku nggak takut. Siapa takut? Aku memanggil kamu ke sini. Ada yang ingin aku tanyakan pada kamu. Apa kamu tahu keberadaan Arya putra cucuku? Aku tidak tahu, Paman. Sudah 1 hari ini aku tidak melihatnya. Gusti Jagadewa Batara, di mana sebenarnya anak itu? Tenanglah, Bopo. Kita akan mencari Arya Putra. Palastri, kita mau mencari kemana? Kita sudah mencari Arya Putra kemana-mana, tapi tidak ketemu. Jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan Panca dan Canca. Pancamuka dan Canca. Apa maksud kamu, Dok? Soalnya sudah dari kemarin Pancamuka dan Canca ingin mengakakkan Pangeran Arya Putra. Palastri, kita harus memastikannya. Aku takut semua yang dikatakan anak ini ada benarnya. Baik, Bopo. Kalau begitu, kamu ikut kami untuk mencari Arya Putra, Nak. Baiklah, Bibi. Ayo, Bopo. Pancamuka dan Canca. Apa maksud kamu, Dok? Soalnya sudah dari kemarin Pancamuka dan Canca ingin mengakakkan Pangeran Arya Putra. Palastri, kita harus memastikannya. Aku takut semua yang dikatakan anak ini ada benarnya. Baik, Bopo. Kalau begitu, kamu ikut kami untuk mencari Arya Putra, Nak. Baiklah, Bibi. Ayo, Bopo. Akhirnya 1 dari 4 kepalaku telah ditemukan. Yang lainnya di mana? Aja nih.
Di mana tempat jualan? Aku lapar sekali. Hanya, memangnya kamu saja yang lapar. Aku juga lapar, Guru India. Acha nehi. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari lubang ini? Hanya, jangan-jangan kita tidak bisa keluar dari lubang ini. Dan kita akan mati tertimbun tanah di sini. Acha nehi. Aku belum mau mati. Tapi kalau kamu duluan, ya silakan saja. Hanya, tenang saja. Aku hanya bercanda, Guru India. Lagi pula, aku tidak ingin mati duluan. Kamu tidak usah mengeluh saja. Aku jadi tidak bisa berpikir. Acha nehi. Aku punya usul. Hanya, cepat katakan, Guru India. Acha nehi. Bagaimana kalau kita panggil saja kura-kura mata keranjang itu? Kamu masih ingat kan? Hanya, memangnya kura-kura ganjen itu masih hidup? Acha nehi. Kita coba saja panggil. Kalau kura-kura mata keranjang itu datang, ya berarti dia baik-baik saja dan jelasnya masih hidup. Hanya, aku setuju dengan usul. Baiklah, aku akan coba memanggil kura-kura ganjen itu. Kura-kura, tolong aku! Duh, apa tempat tinggal Panca dan anaknya masih jauh? Tidak kok, Paman. Kuenya ada di depan sana. Ayo. Kepala-kepalaku, cepatlah kembali. Dia orangnya yang... Ada apa ini? Cepat katakan, di mana cucuku Arya Putra? Cucumu Arya Putra? Hei, kamu tahu kan? Dan kamu juga lihat sendiri kalau aku ini sedang sibuk mencari keempat kepalaku. Bohong, Eyang. Dia sudah mengerjaiku. Jadi sekarang aku seperti ini tidak bisa terlihat. Percuma aku berteriak, tidak akan ada yang bisa mendengarku. Saat ini, aku juga sedang mencari cucumu itu. Untuk menghajarnya karena dia sudah menghajar anakku Canca. Gusti Jaga Dewa Batara, lalu di mana cucuku berada? Bopo, kita tidak boleh menyerah seperti ini. Lebih baik kita mencari ke tempat lain. Ayo Palastri. Eyang, Biung, Laras, aku di sini. Kalian pasti sangat mencemaskanku. Gara-gara dia, jadinya aku seperti ini. Tidak ada yang bisa mendengar dan melihatku. Rasakan kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan cucumu itu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya lagi.